Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya kawan ya di channel Kimo Sersi. Pada video kali ini kita akan membahas kembali permasalahan yang sedang terjadi pada unit milik saya. Ini unit yang saya miliki adalah saat ini yang sedang rusak adalah RC Excavator mereknya Power. Versi ini saya beli di harga 190-an atau 200.000 dengan masa pakai sudah lebih dari 1 tahun lebih ya, mungkin hampir 2 tahun kayaknya. Ini versi merek Power, mereknya di sini, merek Power. Ini versi yang umum dimiliki oleh yang umum dijual di pasar mainan lokal ataupun yang ada di marketplace ya, karena memang familiar sehingga banyak juga yang tanya tentang unit ini baik di offline maupun di online. Ini pada tanya bagaimana dengan trouble atau penanganan yang sedang terjadi pada unitnya. Kita akan langsung masuk ke permasalahan ya. Permasalahannya adalah unitnya itu tidak agak telat responnya. Yang kedua, remote-nya kayaknya ada yang patah. Sehingga itu yang mungkin membuat kurang responsifnya dari unit. Atau kita coba aja. Ya. Ya ini karena remote-nya belum saya modifikasi sehingga pada saat dimatiin ya lebih baik baterainya dicopot. Baterainya saya copot satu karena kalau baterai saya pasang otomatis sinyal akan standby terus. Nah ini ketika sinyal standby terus saat ada goncangan ataupun ada tekanan dari luar itu akan lebih cepat rusak. Kalau pengalaman saya seperti itu. Secara teoritis saya tidak tahu, tapi secara praktek seperti itu. Nyatanya beberapa unit saya dulu saya tidak lakukan seperti ini, itu cepat rusak remote-nya. Bahkan sering lost connect. Jadi antara remote dengan unitnya itu nggak nyambung gara-gara sering kegoncang. Kalau akhirnya saya ada yang sudah saya coba modifikasi lebih efisien sehingga seperti ini. Contohnya, ini ada switch. Nah, ini ada switch saya modifikasi sehingga ini nggak ada baterainya ya. Sehingga saya lebih mudah nggak usah copot baterai. Ini belum saya modifikasi, nanti akan saya modifikasi mungkin ya. Nah, ini bisa baterainya, bisa tempatnya. Harusnya ini kalau kasih baterai seperti ini posisinya. Nah, jadi bisa tempat baterainya ataupun baterainya yang sudah mau habis. Biasanya dia akan seperti ini, akan berkedip ketika baru pertama kali diisi baterai. Normalnya seperti itu. Nah, ini enggak, kurang normal ini. Sekarang kita unit nyalakan. Nah, ini kurang normal ini. Harusnya ini menyala. Nah, coba kita ganti baterai deh. Nah, ini tidak mau, berarti mungkin tadi baterainya habis. Nah, ini kalau kawan-kawan bisa perhatikan, ini aja sudah nggak lurus ya. Jadi ini ada kerusakan di sini. Nah, ini juga sudah oleng. Berarti memang ini rusak, patah. Nah, ini nggak mending, ini masih normal. Nah, ini kecenderungan anak-anak yang main itu ditekan terus.
jadi cepat rusak. Nah, kalau secara responnya masih bagus, masih bagus. Nah ini kurang nih. Nah, harusnya ketika dipencet dia langsung respon. Dipencet dari manapun harusnya dia respon. Kalau ini enggak. Kalau ini respon langsung. Nah, kalau ini enggak. Harus berkali-kali. Nah ini yang cepat rusak remote seperti ini. Karena standarnya remote itu penekanannya jangan terlalu kenceng ya. Soalnya kan ini yang pakai anak-anak. Kalau yang pakai anak-anak kan pasti nekanya nggak keras. Dia pasti nekanya cuma sedikit aja. Tenaganya nggak kayak kita orang dewasa. Jadi tolak ukur remote kenyamanannya itu disesuaikan dengan anak. Kalau kawan-kawan pengen remote biar nggak cepat rusak. Kalau nyesuainya sama kekuatan kita orang dewasa ya nggak bisa. Ini kalau tak tekan terus ya nyala, tapi kan ini harus pakai tenaga ekstra. Kalau ini kan enggak, saya cuman kayak nyentuh dikit aja udah muter dia. Kalau ini enggak, kalau tenaga biasa nggak mau tuh. Nah, tenaga biasa kadang mau kadang enggak. Nah, harus ditekan dulu. Nah, yang pertama ini harus diganti, walaupun belum rusak banget tapi itu harus diganti. Yang kedua adalah perbaikan ini. Nah, ini perbaikan ini lumayan, nanti kita butuh mikir ya. Kita butuh mikir. Oke, kita matikan dulu ini. Ini berisik ya. Kalau dinyalakan berisik. Pengen saya matiin aja sini suaranya. Boros lumayan loh. Suaranya ini boros. Ini yang bikin boros salah satunya adalah lampu sama suaranya di sini. Mic apa? Speaker. Ini lumayan boros nih, yang bikin lumayan boros nih dua ini. Ya, berarti kita perbaikan fokus ada di remote. Ada di remote, fokus ada di remote. Kita akan simpan dulu unitnya. Kita akan fokus di remote yang agak kurang responsif. Ya, ini remote sudah saya keluarkan baterainya. Sekarang kita bongkar ya. Nah, pertama kita lepas dulu ini. Nah, ini dilepas dulu, terpisah ya. Kita bongkar. Pastikan kawan-kawan simpan spare partnya biar nggak hilang. Memang untuk unit ini yang paling rentan rusak adalah remote ya. Karena saya juga sering dapat titipan dari orang juga itu rusak, punya mereka rusak karena mungkin anaknya mainnya keras gitu, jadi cepat rusak. Tapi kan memang ada faktornya juga, faktornya tadi misalkan kayak nekennya kan harus keras, karena si remote sudah tidak responsif, otomatis anak-anak nekennya sekuat tenaga ya. Nah itu yang bikin cepat rusak remote, apalagi kalau sekuat tenaga sampai patah. Nah itu lebih bikin nangis lagi tuh kan. Jadi saran saya ya harus sering dicek responsifnya si remote biar nggak rusak. Karena memang yang paling sering sih, saya pribadi yang paling sering adalah pengecekan responsivitas dari remote.
Karena menentukan umur remote itu menentukan respon enggaknya si remote itu menentukan umur dari remote. Nah, ini contoh. Nah, ini dia. Ini patah nih kalau kawan-kawan bisa lihat. Ini patah ya. Kawan-kawan bisa lihat kan. Nah, ada patah di sini. Nah, ini pertama harus kita sambung, yang kedua harus kita sanggah. Nah, ini kita sambung ini dulu, hilang dia. Nah, kita sambung dulu, terus setelah kita sambung nanti kita 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 topang lah atau disanggah menggunakan bahan plastik lain. Nah, ini kecil segini ini eh, sangat berarti ya, karena memang sepengalaman saya buat ketika patah ini terus hilang ya repot. Harus buat seperti ini kecil banget. Harus buat seperti ini biar nempel sama ini, biar cocok. Tapi repotnya nyocokinnya yang susah. Jadi kalau ada patahan kecil seperti ini saya sangat eh, menyarankan agar tetap disimpan, saat perbaikan nanti dipasang. Ya, kita sekarang coba yang mudah dulu lah ya. Tadi ini ya, ini sudah masih bagus betulnya, cuman kurang responsif aja ini. Tetap akan kita hajar ya, akan kita ganti. Walaupun secara kegunaan masih berfungsi, tapi karena secara efektivitas sudah tidak peka, sudah nggak peka, kurang peka lah. Masih bisa tapi kurang peka. Jadi akan menimbulkan remote rusak, karena ketika ditekan terlalu tinggi maka dia pasti akan rusak. Ya, saya butuh ini buat ngolesin si ujung solder. Soldernya udah siap. Sekarang kita waktunya mengganti. Bisa dicopot atau bisa di lokasi di tempat seperti ini ya kawannya, nggak harus dicopot sih. Bismillah. Ini biasanya kalau di solder gini aja udah turun sendiri nanti tuh. Nggak perlu disedot timahnya. Nah, ini turun sendiri biasanya. Nah, ini yang ini nggak dipasang nggak apa-apa sih harusnya. Yang dipasang ini yang cocok ini. Kita coba ambil timahnya. Kita ambil timahnya. Sekarang kita tes. Coba kita ambil bisa enggak. Masih enggak bisa diambil. Kita ambil. Masih susah ya. Coba sambil direnggangkan.
dorong sambil didorong ya. Karena memang kalau ini saran saya nggak usah terlalu barbar ya kawan ya, pelan-pelan aja. Karena spare part kecil itu biasanya cepat rusak kalau kita paksain gitu loh. Jadi pelan-pelan aja seperti ini, pelan-pelan. Pelan-pelan lepas sendiri nanti. Sabar. Ya, ya udah lepas kan. Nah ini udah lepas sendiri. Sekarang kita tinggal ganti yang baru. Ya, ganti yang baru. Ya, gamenya udah beli baru. Sekarang kita lem nanti. Selanjutnya, tadi kan kita udah copot nih. Kita pasang yang baru, kita cari cadangannya. Kita sesuaikan mana yang mirip. Ada banyak nih, jadi perlu dipilih dulu. Ya. Coba ini. Model ini model pendek ya. Ini model pendek. Yang agak panjangan dikit. Kita cari yang agak panjang dikit. Coba ini. Ya, kayaknya ini deh. Ya, mirip. Jadi ada masing-masing ada ukurannya ya. Enggak. Kalau kawan-kawan mau beli ya sesuaikan dulu ukurannya, ada yang 3 mili, 5 mili, 7 mili. Ya, ini kayaknya yang 5 mili nih. Yang sudah rusak, ya belum rusak sih, yang agak kurang responsif kita tandain. Nah ini kita buang nanti. Selanjutnya kita pasang yang baru. Lupa, ini belum saya pasang nih soldernya. Saya pasang solder dulu deh biar panas. Nunggunya lama ya. Kita sambil nunggu solder, kita perbaiki yang ini nih. Maaf ya, lupa soldernya belum dicolokin. Di Alteco dulu tadi. Karena kalau pakai lem yang lain itu kurang greget selain pakai Alteco. Kalau pakai Alteco mantep. Kita sesuaikan dulu. Kita kasih lem dulu guys. Si lem kita pasang yang kecil. Saya deketin dulu. Pas nggak ini? Pas ya.
lurus juga. Tambahin lagi biar manis. Sebetulnya ada cara lain biar tambah kuat, pakai serbuk. Serbuk apalah, serbuk rokok kah atau serbuk PVC atau serbuk akrilik. Paling paling rekomendasi menurutku serbuk akrilik ya. Serbuk akrilik sama serbuk PVC itu kuat banget itu kalau mau buat tambahan dari lem. Nyangkremnya kuat. Kalau pakai serbuk yang lain kurang. Kita tes soldernya udah panas belum nih solder. Udah kabel apa nih? Ya, udah lumayan nih. Kita bersihin dulu ujungnya biar tambah tokcer. Ujung solder itu pasti kebanyakan hitam. Biar tokcer jangan lupa dikerok dulu. Keraknya tuh yang bikin cepet hitam. Kalau hitam nggak udah susah ngebakar si ini susah. Ya, kita langsung tancap gas. Kita pasang, samain ya sama yang ini ya, posisinya tuh. Ya, sudah ceklet. Kita kasih timah dulu sedikit. Satunya kita lihat udah pas belum soldernya. Harusnya sih sudah ya ini ya. Ya, mantap. Coba pasang dulu ya. Kita pasang dulu baterainya.
Bismillah, kita pasang baterainya coba ya. Ya, langsung menyala. Ya memang seperti ini, remote kalau perlu diisi baterai langsung menyala, artinya remote-nya normal langsung mati, artinya connect. Jadi lampunya ngedip, pas ini nyala artinya connect. Nah ini langsung responsif nih. Nah ini namanya remote, jadi sentuh sedikit aja langsung gerak. Nah, 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 nah ini bener nih ya. Ini baterainya masa ini baterainya habis lagi nih, nggak mau. Nah, baterainya udah mulai ya, ini ya baterai yang saya miliki belum saya cas semua kebetulan, jadi saya nggak tahu yang mana yang udah full. Kalau baterainya penuh nggak error, ini ada error nih. Nggak punya baterai cadangan ya. Kalau kawan-kawan lihat nih sudah berhasil ya, semua sudah normal. Tidak ada kerusakan pada unitnya, hanya kita fokus rusak di remote. Yang ini juga sudah mulai kering ya. Nah ini sudah bisa mulai dipasang, insya Allah kuat lah. Kalau yang penting ini responsif, kalau responsif enak, jadi anak-anak itu nakenya nggak kencang. Kalau nggak nakenya nggak kencang kan enak, awet. Ya itu saja kawan ya, kalau masalah masang ini nanti saya pasang sendiri aja. Nanti kawan-kawan kalau sudah tahu bongkar ya harusnya bisa tahu masangnya. Cukup sekian video kali ini ya, semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua yang di rumah maupun bagi saya, menambah pengalaman. Selanjutnya nanti apabila ada request video atau perbaikan, silakan kawan-kawan bisa komen di kolom komentar. Nanti saya akan sharing bagaimana solusinya. Misalkan saya bisa, kalaupun nggak bisa nanti saya tanyakan kepada yang lebih bisa ya. Itu saja ya, terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir, semoga bermanfaat. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.